Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Apriliana Widiono. Saya mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Internet. Tujuan video ini dibuat adalah antara lain saya ingin mempresentasikan sebuah laporan ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Panjang Ajaran 1 yang diampu oleh Bapak Ronald Adrian. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang laporan ini, yaitu di mana bila kantor perusahaan atau kantor apapun itu membutuhkan sebuah pengelamatan atau perencanaan jaringan terhadap kantornya, maka kita bisa melampirkan laporan seperti ini. Namun, hal yang perlu dinotis pertama adalah tentang identitas kita. Jika di laporan kita menyebutnya biodata pengusul. Ini sangat penting untuk perusahaan mengetahui rancangan kita yang kita buat ini. Masuk pada daftar isi, di sini saya akan menjelaskan beberapa bahasan-bahasan penting, topik-topik utama yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mencakup topologi, tabel pengamatan IP, rencana anggaran biaya, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya, beralih ke konfigurasi, dan terakhir yaitu melakukan hasil pengujian dari konfigurasinya. Seperti itu. Saya juga menyatakan daftar tabel untuk memudahkan perusahaan-perusahaan membaca laporan ini. Jadi ketika membutuhkan tabel pengamatan IP, bisa langsung melihat ke halamannya. Baik, masuk pada analisis kebutuhan. Di sini saya membuat topologi dan sudah dijabarkan, yaitu ada fisikal dan logikal. Kalau dilihat dari gambar di sini terdapat 3 bagian, dan di sini sebagai gedung kantornya. Kalau di sini saya Departemen DTD ini sebagai gedung kantornya. Lalu di sini ada gedung pusat dan di sini adalah ruang servernya. Selanjutnya, setelah topologi tadi dibuat, saya juga memberikan pengelamatan IP pada masing-masing device-nya. Nah, seperti pada screen ini, saya sudah melis beberapa tabel pengelamatan yang sudah dimasukkan. Mungkin teman-teman bisa menyimak dengan baik dan benar untuk kedepannya bisa digunakan seperti itu. Mungkin langsung saja kita ke rencana anggaran biayanya. Dari rencana anggaran biaya ini, saya menggunakan 7 sampai 8 device. Yaitu yang pertama saya menggunakan router. Di sini saya mengambil referensi harganya dari website bineka.com dengan RAM-nya default max-nya itu 4/16 GB. Misalkan sebuah perusahaan ingin mengupgrade-nya, itu bisa memungkinkan seperti itu. Jadi dengan router 3 ini bisa juga di-upgrade lagi bila dibutuhkan. Atau mungkin seriesnya bisa diubah dengan spesifikasi dengan dari segi fitur yang digunakan itu bisa lebih baik ke depannya. Itu juga bisa dilakukan. Selain border router, juga menggunakan switch. Di sini menggunakan Cisco Catalyst 2960X. Dari spesifikasi power, jumlah portnya, spesifikasi lain yang diberikan, sudah sangat cukup baik dan memumpuni buat sebuah perusahaan. Namun bila memang sewaktu-waktu ingin di-upgrade, itu mungkin saja bisa dilakukan. Seperti itu, tergantung kebutuhan perusahaannya. Namun secara ini merekomendasikan Cisco Catalyst sebagai switch-nya, seperti itu. Lalu pada bagian servernya, ini cukup satu buah saja dan menggunakan Cisco UCS C220 M5 SFF rack server ya. Dari di sini sih RAM storage-nya ini, memorinya, flash memorinya sudah sangat cukup baik, sudah cukup standar. Namun memang bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk upgrade, itu bisa saja terjadi. Dari harganya sendiri 125 juta, saya mengambil referensi dari bukalapak.com. Mungkin bisa dicek bagi yang ingin melihat harga aslinya, bisa banget. Lalu saya mengambil referensi lain dari Tokopedia untuk mencari firewallnya sendiri, dan di firewallnya sendiri saya menggunakan Cisco Firewall AC5506 K9.
Dari segi fitur dan kegunaan yang diberikan, sudah cukup baik. Dari powernya, RAM storage-nya, jumlah portnya juga sangat cukup baik, seperti itu. Lalu, ada fiber optik dan kabel STP UTP-nya ini, kabelnya ini, itu juga spesifikasinya sudah cukup baik dan cukup dua saja yang digunakan, seperti dua gulung. Lalu yang terakhir adalah penggunaan PC-nya. Nah, PC yang digunakan di sini adalah Apple iMac tahun 2020. Ini cukup baik digunakan karena dari CPU-nya juga sudah Intel i7 dan storage-nya juga 512 GB. Jadi sudah cukup baik untuk perusahaan atau mungkin karyawan-karyawan atau menggunakan yang lainnya sudah cukup baik karena pasti sangat lancar dan aman untuk menggunakan Apple iMac seperti ini. Dari referensinya sendiri, saya mengambil dari website Tokopedia yang menemukan 4 buah seperti itu. Setelah rencana anggaran biaya, selanjutnya melihat teknologi yang digunakan. Di sini ada 4, yaitu ada Spanning Tree Protocol, Ether Channel, dan OSPF. Dan yang terakhir ada BGP, gitu. Dan dari keempat teknologi yang digunakan ini, saya ingin menjelaskan satu, yaitu tentang Spanning Tree Protocol. Dari deskripsinya sudah dijelaskan bahwa bisa menghindari looping, sehingga dalam penggunaan jalurnya itu bisa lebih efisien dan efektif, seperti itu. Lalu Ether Channel juga bisa meningkatkan kecepatan koneksi, OSPF juga, dan BGP juga, yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar AS atau autonomous system. Ini juga bisa menghubungkan antara bootloader router dengan ISP yang telah berbeda dengan AS, seperti itu. Lalu setelah rencana anggaran biaya, topologi, pengamatan IP-nya semua, lalu saya mencoba mengkonfigurasinya. Di sini mulai dari STP, saya mengkonfigurasi Ether Channel juga, SPF-nya terdapat 3 gambar seperti yang tertera pada screen ini. Lalu yang terakhir adalah firewall. Di sini pada firewall ini sudah cukup teliti dan baik. Jadi untuk selanjutnya ini hasil pengujiannya, yaitu dengan melakukan uji coba ping, sudah sangat berhasil dan semuanya tercapai seperti itu. Dari pertama melakukan uji coba PC ke PC 1 berhasil, maupun ke PC 2 juga berhasil seperti pada gambar. Begitu juga kepada web server, dan sebaliknya dari PC 1 ke PC 0, dari PC 1 ke PC 2 juga berhasil seperti pada gambar. Dengan melakukan uji coba seperti ini, berarti dalam pengkonfigurasiannya tidak ada yang salah dan semuanya yang diberikan list device dan list tabel penyelamatan juga aman tentunya. Di sini juga sebaliknya dari PC 2 ke PC 0, PC 2 ke PC 1 telah cukup berhasil seperti pada gambar. Baik, jadi untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, semoga bila ada perusahaan atau kebutuhan dari perusahaan kepada teman-teman bisa dipertimbangkan baik-baik mulai dari device-nya, lalu konfigurasinya, melampirkan uji coba ping-nya berhasil atau tidak, itu memang akan meyakinkan perusahaan untuk memilih kita seperti itu. Baik, seperti itu saja penjelasan dari saya tentang laporan perancangan jaringan satu ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Akhir kata dari saya, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.